wabarakatuh. Oke teman-teman, kali ini saya akan menjelaskan pengalaman saya ketika melamar kerja di PT Yutaka Manufacturing Indonesia. Saya masuk Yutaka atau melamar PT Yutaka melalui VOS waktu itu tahun 2018. Kebetulan saya mendapatkan info loker itu dari salah satu website di internet. Kemudian saya langsung kirim lamaran melalui VOS. Di hari berikutnya langsung. Perlu diketahui, PT Yutaka itu ada dua plant. Plant satu itu ada di Jalan Sulawesi MM 2100 belakang Denso Manufacturing Indonesia. Dan plant 2-nya itu di pinggir Lapang MM dekat PT Yamush. Untuk office-nya PT Yutaka itu ada di plant 2-nya. Jadi perlu diperhatikan ketika teman-teman ingin melamar ke PT Yutaka, harap agar melamarnya itu ke alamat PT Yutaka plant 2-nya itu. Karena di sana adalah tempat office-nya di sana. Kalau kita melamar ke plant 1, kemungkinan besar kita tidak akan terpanggil. Untuk syaratnya itu minimal SMK, maksimal usia 21 tahun. Itu aja mungkin syaratnya seingat saya. Kemudian selang kurang lebih 2 minggu saya ditelepon dari pihak Yutaka untuk mengikuti tes psikotes di PT-nya langsung. Yutaka biasanya memanggil kita itu tidak melalui email, dia langsung menelpon. Jadi harap kita harus standby handphone kita agar tidak terlewat gitu. Kemudian tes pertama itu adalah tes psikotes, meliputi matematika dasar, perkalian, pengurangan, perkalian kayak gitu. Dan kemudian ada tes Kraepelin juga, penjumlahan yang naik turun itu. Dan ada tes gambar pohon, gambar orang, serta juga ada tes kepribadian yang cukup banyak yang disediain dari PT Yutaka. Ini sistem gugur ya, dan jangan sekali-kali kita menyontek ataupun mencoba melihat ke arah orang. Karena ketika HRD-nya itu melihat kita, bisa jadi kita dinyatakan langsung gugur. Lumayan ketat juga itu. Kemudian saya dinyatakan lolos. Besoknya saya lanjut untuk tes interview. Interviewnya meliputi perkenalan saja, biasa saja, siapa namanya, dari mana asalnya, pernah kerja di mana. Kalau yang udah bekerja, kebetulan saya belum pernah bekerja waktu itu 2018, lulus sekolah belum pernah bekerja. Kemudian apa saja yang dilakukan dari pagi sampai sore, kegiatan apa saja ketika kita selama itu nganggur. Itu aja sih yang ditanya-tanya seputar itu. Dan alhamdulillah saya dinyatakan lolos. Dan di hari itu juga saya disuruh untuk MCU di Ruko Sartika MM 2100. Kita gratis di sana. Semua udah dibayarin oleh PT Yutaka. Setelah lama, kurang lebih 2 mingguan setelah dari MCU, Yutaka memanggil lagi saya lewat telepon untuk training. Training meliputi tes fisik, push up, perkenalan PT, dan lain-lain. Sebenarnya jika kita sudah masuk ke training, kemungkinan besar kita lolos. Yang penting kita mengikuti aturan perusahaan saja. Setelah saya melalui itu semua dan akhirnya saya diterima di PT Yutaka. Mungkin hanya itu saja yang saya ingin berbagi pengalaman saya. Semoga ada pencerahan, dan bagi kalian yang ingin melamar ke PT Yutaka menurut saya PT yang bagus, gajinya juga lumayan, PT-nya bonafit, dan peduli kepada
karyawan kontraknya. Semoga yang melihat video ini kalian bisa mencoba dan melamar ke VT Yutaka. Dulu saya melamar lewat pos, semoga sekarang juga masih bisa melalui pos. Kurang lebihnya mohon maaf, terima kasih.